Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam, Bu Mayu. Apa kabarnya hari ini Bu Yana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon izin sebentar ya Bu Yana. Ya. Untuk waktu Bu Yana di sini saya akan wawancara kepada Bu Yana terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama ini Bu Yana sebagai pemimpin di TK Tunas Harapan, bagaimana Bu Yana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau busukan moral, Bu Yana? Menurut saya, kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan antara unsur sekolah, tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk meminta keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Oh iya, Bu Yana. Kemudian Bu Yana, selama ini bagaimana Bu Yana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tempat Bu Yana memimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Berarti Bu Yana mempertimbangkan dari kasus-kasus tersebut ya Bu Yana. Kemudian untuk langkah-langkah yang seperti apa yang biasa Bu Yana lakukan selama ini? Kalau menurut saya, suara hati dan nalar harus jalan dengan pemilihan kebenaran yang paling kecil memodorotnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, juga kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Terhadap tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali faktor-faktor dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dalam bimbingan Allah yang Maha Kuasa adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, itu beberapa langkah dari Bu Yana yang biasa Bu Yana lakukan selama ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal itu, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan pembangunan kebijaksanaan. Kemudian untuk hal efektif ini dalam pengambilan keputusan pada dilema etika itu, menurut saya pribadi itu dikomunikasikan, karena dengan komunikasi semua jadi terhubung. Komunikasi dengan kepala dingin dan sama-sama dewasa tentunya. Hal itu bisa menghadirkan suatu solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin itu saja. Iya, itu beberapa hal yang Bu Yana anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya Bu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Yana dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan. Serta untuk tetap setia dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Ya,
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu menurut saya pribadi tantangannya itu ketika berkaitan dengan kepentingan pribadi. Nah, saya di sini sebagai kepala sekolah, saya kesampingkan dulu apa itu kepentingan pribadi maupun pendapat saya pribadi yang mungkin termasuk minoritas. Jadi kita harus siap menerima jika ada keputusan yang lebih baik dari keputusan kita, harus siap menerima. Itu tantangan tersendiri untuk Bu Yana, yakni kepentingan pribadi ya Bu, secara tadi garis besarnya. Kemudian apakah Bu Yana memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau memang Bu Yana itu langsung menyelesaikan kasus tersebut, dan bentuk dalam menyelesaikan kasus tersebut itu apa yang Bu Yana jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar kita lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Ya, untuk kasus-kasus yang cukup menyita waktu dan penyelesaiannya sangat lama, saya memang memiliki waktu tertentu, yang lebih tepatnya saya sebut dengan masa-masa perenungan. Untuk kasus yang memang rumit seperti itu, saya membutuhkan waktu merenung, waktu untuk mempertimbangkan solusi terbaik yang lebih lama. Nah, prosedurnya seperti tadi. Kita identifikasi kasusnya itu apa, lebih jelas lagi, kemudian kita petakan jadi sumber kasusnya itu dari mana. Kemudian setelah kita temukan sumber kasus tersebut, kita olah lagi bagaimana kemungkinannya. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari sana, baru kemungkinan kita dapatkan itu, kita rangkai lagi sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke, sangat lengkap sekali Bu Yana dalam menyikapi untuk penyelesaian kasus, entah itu dalam kasus waktu yang sangat membutuhkan waktu cepat atau mungkin dengan jangka panjang. Kemudian Bu Yana, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Untuk orang tertentu saja kita membutuhkan tokoh yang bisa menjadi contoh. Nah, dari saya pribadi untuk beberapa kasus saya tanyakan kepada para senior atau kepala sekolah dari sekolah lain, kemudian dari pengawas, yayasan atau pemangku kebijakan lainnya yang mungkin masih terkait dengan kasus-kasus yang kita hadapi. Kemudian saya merasa faktor kemudahan akses teknologi saat ini menjadikan kita lebih mudah mendapatkan informasi terkait penanganan permasalahan yang kita hadapi. Jadi kadang saya memanfaatkan berbagai teknologi seperti Google, kita bisa bertanya apapun di sana dan memang kita tidak langsung menelaah mentah-mentah jawaban dari sana. Tapi paling tidak itu bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk segala metode atau acuan yang tentu saja kita sesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi akan mendapatkan hasil yang terbaik. Wah, banyak sekali ya Bu Yana yang sangat mempermudah Bu Yana dalam pengambilan keputusan. Ya. Untuk yang terakhir Bu Yana, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Yana, pembelajaran apa yang dapat Bu Yana petik dari pengalaman Bu Yana dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dari semua yang saya sampaikan, pembelajaran itu belajar dari pengalaman saya ketika mengambil keputusan terkait dilema etika, yaitu bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai seorang pimpinan yang harus menemukan kebijakan terbaik agar semua pihak bisa menerima tanggung jawab dan haknya dengan baik, dengan rasa puas tanpa ada yang merasa terintimidasi. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini, kita memang diminta untuk benar-benar menjadi sosok pemimpin yang harus bijaksana. Karena ketika kita mendapatkan kasus yang sama baiknya kita harus pandai-pandai mendapatkan diri untuk mengambil posisi agar tidak merugikan siapapun di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih.
terima kasih kembali juga buat Bu Yana yang sangat banyak sekali tadi pengalaman yang sudah diceritakan Bu Yana dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diluangkan Bu Yana untuk saya. Semoga dari pengalaman Bu Yana itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Terima kasih ya Bu Yana. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Mohon izin sebentar ya Bu Ayu, untuk pada pagi hari ini saya ingin mewawancarai Bu Ayu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, Bu Ayu, selama ini sebagai pemimpin, bagaimana Bu Ayu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke. Kemudian Bu Ayu, selama ini bagaimana Bu Ayu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ayu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu sendiri? Saya identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Oke Bu Ayu. Kemudian langkah-langkah Bu Ayu dalam Bu Ayu melakukan prosedur untuk mengatasi permasalahan tersebut itu apa Bu? Ya, menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, terus menanyakan pada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskannya atau mengambil solusi begitu gimana? Oke Bu Ayu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Ayu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu Ayu? Saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Kemudian Bu Ayu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Bu Ayu sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian Bu Ayu, apakah Bu Ayu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam Bu Ayu menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tersebut, atau Bu Ayu itu langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan bentuk seperti apa dalam Bu Ayu itu menyelesaikannya? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan dulu. Namun jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan. Oke, kemudian selanjutnya Bu Ayu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ayu dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus dilema etika tersebut Bu Ayu? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, terus komite atau wali murid atau orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dan dalam mencari jalan alternatif solusinya.
Terakhir Bu Ayu yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah tadi Bu Ayu sampaikan, pembelajaran apa yang Bu Ayu bisa petik dari pengalaman Bu Ayu ketika mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya dan sudah memberikan banyak pengalaman Bu Ayu terkait Bu Ayu dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin di lembaga Bu Ayu. Semoga bisa menginspirasi saya dan bermanfaat untuk saya. Terima kasih ya Bu Ayu atas Sama-sama Bu waktunya. Ayu. Saya mohon izin untuk pamit dulu Bu Ayu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.